warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Syariat Kota, ada CI Donggala, bapak-bapak pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, biasanya juga disebutkan jadi salah. Hadirin hadirat yang sama saya muliakan, sama saya banggakan. Saya rasa saya buka masker barangkali ya. Ini persiapan 2024. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya sore ini kita bisa hadir semua di dalam rangka mengikuti perayaan Maulid oleh Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Tadi ada Maulid, pembacaan berzanji. Olehnya itu hari ini sebenarnya ada dua Maulid. Ada Maulid tradisional dan ada Maulid modern. Yang tradisional itu yang baca kitab berzanji itu tradisional. Ditambah lagi ini telur-telur tak gantung-gantung. Ini pasti ibu-ibu yang bikin. Karena dari mana contoh dia lihat? Pasti ada di rumahnya juga yang begini. Saya tidak membahas yang berzanji tradisional. Kalau ada pertanyaan kenapa ada pohon telur? Kenapa orang berzanji berdiri? Mahalul qiyam. Sebenarnya semua ada dalilnya. Semua ada dasarnya, tetapi juga termasuk interpretasi. Menafsirkan hadis Nabi, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah interpretasi. Dan sebuah interpretasi itu bukan kebenaran mutlak. Karena kalau siapa yang menganggap penafsiran agama sebagai kebenaran mutlak, itu namanya kemusyrikan. Karena yang boleh benar mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah membuat quote untuk Pak Kanwil. Ada quote baru lagi tapi belum keluar. Karena akan disesuaikan dengan kondisi keluarnya quote. Karena akhir-akhir ini ada orang menafsirkan agama yang kemudian menganggap penafsirannya itu sebagai kebenaran mutlak dan di luar dirinya salah dan keliru. Itu namanya kemusyrikan abadi. Karena yang boleh mutlak kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang tradisional. Yang modern ini ya begini, ada sambutan Kakanwil, ada penceramah, dan memang kali ini penceramahnya agak beda. Maksudnya honornya beda. Kenapa kamu ketawa? Jangan-jangan kamu cemburu kalau dengan saya. Kenapa beda? Karena menceramai penceramah itu tidak mudah. Dan harus yang diceramahkan itu beda dengan penceramahnya itu. Dan itu yang perlu honornya lebih dari yang lain. Do you understand? Oke, saudara yang jawab, alhamdulillah.
Sebenarnya tadi saudara lihat ada moderasi beragama yang kita praktekkan di sini. Ada saya lihat Pak Martinus Bongili bersama kawan sebelahnya. Ini dari Dimas Kristen barangkali. Ya, saya baru bilang Kristen, baru saya bilang Katolik lagi. Jangan terlalu cepat Romeo. Satu-satu saya bilang. Ketika berjanji mereka berdiri. Saya kira ini juga bagian dari moderasi beragama. Selama itu bukan hal-hal yang prinsip di dalam agama, saya kira kita melakukan hal yang bisa dilakukan oleh kita. Tepuk tangan ini tidak menyelesaikan masalah ini. Baik, oke lah kalau tradisional tadi, kalau ada orang bertanya kenapa berdiri, kenapa kita mesti berdiri? Padahal yang dibaca sama saja dari awal hingga akhir saat. Kenapa pada saat Mahalul Qiyam itu kita berdiri? Karena ada pandangan ulama berkata pada saat kita membaca itu Nabi Muhammad sedang kita undang untuk hadir di majelis ini, sehingga kata-katanya itu selalu menggunakan kata yang. Ya Nabi Salam itu biasanya dalam bahasa Arab itu ada dekat orangnya. Misalnya kita kalau di rumah, wahai istriku tercinta. Ya itu biasa kita. Padahal belum tentu kita cinta. Nanti saya ajari ibu-ibu bagaimana melihat seorang suami betul-betul cinta atau tidak. Walaupun dia 1000 kali mengatakan, wahai bidadari, wahai permata, engkaulah satu-satunya dalam hidupku, tetapi kentara kalau dia bohong. Pemirsa sudah tahu tandanya? Belum. Sudah berapa kali kamu dibohongin? Dan saya tidak akan buka hari ini juga. Saya lihat bapak-bapak sudah mulai gemetar di depan saya. Kecuali Pak Kakandri tidak. Karena Nabi Muhammad sedang hadir karena kita undang. Anta syamsun, anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan. Artinya kalau kita memuji seseorang itu, seakan-akan orang itu ada di depan kita. Itulah yang kemudian kita harus berdiri menyambut kedatangan. Itulah pada masyarakat Kaini. Kenapa orang gunting rambut pada saat Mahalul Qiyam? Itu penafsiran. Apakah Nabi pernah gunting rambut baca barzahnya? Tidak ada kan? Tapi pada saat itu ada Nabi Muhammad kita undang, lalu kita berpendapat bahwa pada saat Nabi datang, pada saat itulah kita menggunting rambut anak kita, cucu kita. Untuk apa? Untuk disaksikan oleh Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya kira untuk itu cukup dulu. Kita mau bicara soal spirit. Spirit wanita tangguh. Apa yang dimaksud spirit wanita tangguh? Karena itu harus kita diskusikan dulu. Spirit itu semangat seorang wanita yang tangguh. Karena memang kalau ibu-ibu sepakat ya, ini saya mau tanya dulu ibu-ibu sebelum saya mendefinisikan what is the meaning of the spirit wanita tangguh. Saya kasih bahasa Inggris supaya honornya naik sedikit. Kenapa kamu mau ketawa? Kau juga sama dengan saya. Malah saya pernah cerita di salah satu majelis ta'dil. Saya berkata Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kecil itu, waktu ditawari kepada Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Nabi Muhammad, dia menolak.
Kenapa dia menolak? Karena Nabi Muhammad lahir tanpa ayah. Artinya ayahnya sudah lebih dulu meninggal dunia. Dia sudah tahu orang kalau tidak ada syebe, tidak ada fulusnya. Itulah Halimatus Sa'diyah waktu bertanya, apakah Muhammad punya bapak? Dijawab tidak punya bapak. Kalau dia tidak punya bapak, maka saya tidak mau menyusuinya karena honornya sedikit. Wah, ketawa lagi komoran. Tetapi setelah Halimatus Sa'diyah keliling kota Mekah tidak dapat seorang ibu yang melahirkan mau disusui, secara terpaksa dia bilang kita harus terima untuk menyusui Nabi Muhammad daripada kita pulang kampung dengan tangan kosong. Lebih baik kita bawa pulang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu termasuk wanita tangguh? Saya kira kita bisa bedakan. Di satu sisi dia juga bisa menjadi wanita yang tangguh, artinya dia membantu ekonomi suami. Dan bapak ibu tahu, menyusui itu menjadi tradisi orang Arab. Siapa saja yang melahirkan anak biasanya minta disusui oleh orang lain. Ya kalau kita akhir-akhir ini mungkin babysitter, tapi babysitter tidak kasih susu. Biasanya cuma bapaknya yang menyusui. Kalau ini salah pengertian ini pasti. Ini nanti beda penafsiran lagi kita. Sama Pak Martinus. Ini Pak Martinus Pongili ini, saya ini sekarang ini lebih banyak ceramah di gereja daripada di masjid. Kenapa? Karena honor di gereja lebih tinggi daripada di masjid. Ini soal perbedaan penafsiran, di Kristen juga ada, di Katolik juga ada. Kenapa banyak sekte-sekte agama? Karena penafsiran yang berbeda. Soal baptis saja coba tanya sama Martinus. Ada orang Kristen membaptis orang di gereja, ada membaptis di sungai, ada membaptis di laut. Ada air lautnya ini bawa ke sungai, ke gereja. Sama satu ketika ada seorang pendeta bilang, kalau orang Kristen kalau berdoa kan lain dengan orang Islam, tapi ada kesamaan. Dia berkata bagi Tuhan, Tuhan boleh hadir pada kegiatan. Semoga Tuhan hadir di sini. Tuhan memberkati kami semua. Begitu kira-kira pemakaiannya. Tiba-tiba ada yang protes pendeta. Salah berdoa itu. Kenapa? Jangan panggil Tuhan kemana? Kalau Tuhan sudah datang di sini, itu berarti suatu kiamat. Karena dia menafsirkan di dalam surat Kolasius itu mengatakan apabila Tuhan sudah hadir di bumi, itu pertanda kiamat akan segera datang. Padahal yang dimaksudkan pendeta Tuhan hadir sini bukan berarti secara fisik Tuhan hadir, tetapi Tuhan datang memberikan keberkahan di dalam kegiatan ini. Ini soal penafsiran saja. Ya. Baik. Jadi wanita tangguh itu sebenarnya wanita yang bisa berhadapan dengan tantangan dengan ujian. Wanita yang bisa memberikan motivasi kepada suaminya. Wanita yang bisa memberikan semangat kepada siapa saja. Itu namanya spirit wanita tangguh. Ya. Jadi itulah sebabnya di dalam peribahasa kita, mudah-mudahan ibu-ibu setuju ya, bahwa kesuksesan seorang laki-laki atau suami itu banyak ditentukan oleh istri. Ya kan begitu kan? Ya, kesuksesan seorang suami itu banyak ditentukan oleh doa istrinya. Setuju? Alhamdulillah. Oleh itu semakin banyak yang berdoa, semakin sukses suami kita. Suami sudah takut-takut setuju saja. Artinya seorang istri yang tangguh, seorang istri yang memiliki kemampuan itu adalah dia punya semangat untuk menghasilkan sesuatu bersama pasangannya, atau ada ide-ide yang ingin dia kembangkan agar supaya ide-ide itu bisa terwujud. Itu artinya memiliki semangat menjadi wanita yang tangguh. Dan ini sering dipraktikkan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, nanti kita coba hubungkan dengan moderasi beragama. Olehnya itu saya kira kalau kita mengambil contoh wanita tangguh itu misalnya seperti Khadijah. Di Indonesia ditambah lagi menjadi Siti Khadijah. Saya tidak tahu dari mana munculnya Siti. Ya. Saya menduga ini orang Jawa. Yang tambah-tambah Siti itu orang Jawa. Saya menduga, saya belum baca literatur. Nama orang baik-baik Khadijah ditambah Siti Khadijah. Nama orang Fatimah Siti. Nama orang Aisyah Siti. Jadi harus satu CD sakit hati dia. Siapa nama anaknya Bapak? Ika. Ika. Siapa nama panjangnya? Rika. Nama sesungguhnya Siti Rika. Coba tahu rasa itu. Misalnya ketika Khadijah, satu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan membawa sepotong roti. Lalu Nabi mengetuk pintu kira-kira jam 12 malam. Tetapi Siti Khadijah, saya pakai Siti sedikit supaya kelihatan Jawanya. Ditoki pintu. Nabi kalau mengetuk pintu katanya cuma 3 kali, tidak lebih dari 3 kali. Biasa. Khadijah. Stop. Beda dengan suami zaman sekarang. Tidak puas di pintu, di jendela dekat kita tidur. Tidak ada di kantor Kementerian Agama. Sama sekali tidak begitu. Tidak begitu beda. Itu etika, itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana mencintai dan menyayangi seorang istri. Ya. Jangan kemudian karena kita merasa kita suami, kita merasa kita sebagai memiliki power, kita yang mencari rezeki, lalu kita bisa memperlakukan seenaknya istri kita, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana sayangnya Nabi terhadap istri. Artinya dia tidak memperlakukan seenak hati. Kalau dapat suami yang di luar kakaknya, Kementerian Agama, dengan kakinya dia batok. Oh, bohong. Seperti mengganggu kegantengan saja. Padahal itu menjadi penceramah itu salah satu cara untuk menarik massa itu harus penampilan meyakinkan. Nah, penampilan kita tertutup. Gara-gara ini apa namanya? Mic-in. Ini dua satu menutup saya ini dua satu. Sehingga pakai kami mau lihat saya kentak seperti ini pakaian. Baik. Jadi ketika diketuk pintu 3 kali tidak dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang kemudian Nabi buka sorbannya, dia tidur di depan pintu. Besok pagi bangun Khadijah, dia buka pintu menjelang subuh, dia lihat suaminya di depan. Dia menangis. Ini juga ciri-ciri wanita tangguh, merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tidak buka pintu? Suaminya begitu juga. Tiba-tiba suami toki 3 kali tidak buka pintu, dia tutup udah. Artinya menjadi wanita tangguh itu
Dia memiliki kemampuan untuk menghadapi segala apa yang dilakukan oleh suaminya selama dalam batas-batas yang diizinkan oleh agama. Bahkan termasuk yang diizinkan oleh budaya. Jadi begitu bangun dia Rasulullah tidur, dia menangis, ya Rasulullah, kenapa tidak ketuk pintu? Kata Nabi, saya sudah ketuk 3 kali, kamu tidak bangun. Jadi ya saya tidur, saya kesian sama kamu, lalu saya ketuk, kamu ini terlalu tidur lelap, membangunkan kamu dalam keadaan tidur lelap, saya kira tidak enak. Apalagi seharian kau sudah bekerja, dari pagi sampai malam sudah bekerja, saya tidak tega untuk membangunkan diri. Ini kalau kita dapat suami begini, Wibu, tambah lagi satu. Kalau diizinkan oleh agama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah berkata, ketuk saja, biar bagaimana bangunkan. Saya ini istrimu, saya ini adalah pendampingmu. Saya rela kau bangunkan dalam keadaan apa saja. Enak betul dapat istri. Ya, kalau ada begini saya juga sepertinya ada keinginan. Tapi jangan kau minta sama itu apa gitu. Karena sudah diperlakukan seperti itu, tetapi dia merasa berdosa. Kenapa nggak diperlakukan seperti itu saya? Saya ini istrimu, saya siap melayanimu 1 kali 24 jam. Seperti unit gawat darurat di rumah sakit Undata itu. Lalu Nabi kembali ke masjid, dari masjid Nabi pulang. Nabi berkata, wahai Khadijah, tadi malam saya dapat roti, sepotong roti saya dapat. Saya tidak bisa makan sendiri karena saya tahu kau juga lapar. Saya yakin sejak pagi kau tidak makan, seperti saya juga tidak makan. Oleh itu tidak tega saya untuk mau makan roti kalau tidak makan bersamaku. Ada pemimpin apa itu bilang begitu? Yang saya pernah dengar ini, tapi tidak semua. Begitu pulang dari makan Kentucky, dia bilang belum makan. Sudah makan Pak? Belum. Padahal 2 porsi Kentucky per chip. Nabi Muhammad tidak memperlakukan itu. Nabi Muhammad hanya berkata, saya tidak mau makan sendiri karena saya tahu engkau juga dalam keadaan lapar. Sejak pagi saya keluar tadi, tidak ada makanan di rumah. Saya tahu itu Khadijah. Kemudian Khadijah menangis Pak. Dia bilang, ya Rasulullah, mohon ampun ya Rasulullah. Kenapa minta ampun wahai Khadijah? Kenapa menangis wahai Khadijah? Roti yang engkau bawa itu ya Rasulullah, tadi waktu engkau pergi ke masjid, ada orang miskin datang minta kepada saya. Dia berkata bahwa sudah 3 hari tidak makan. Saya ini cuma 1 hari tidak makan. Dia 3 hari ya Rasulullah. Saya tidak tega untuk tidak memberikan kepada. Ini luar biasa wanita seperti ini. Lalu kata Nabi, tidak apa-apa, tapi saya berdosa wahai Rasulullah. Kenapa engkau berdosa wahai Khadijah? Saya memberikan roti tanpa seizinku. Saya tidak pamit kepadamu ya Rasulullah. Karena Nabi tidak apa-apa. Biar kau tidak pamit, yang penting engkau melakukan perbuatan yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu. Saya kira ini juga luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat wanita juga yang luar biasa. Tapi kalau dapat wanita yang cuma biasa, datang pengemis, dia bilang, sedangkan kita orang lapar, mau apa lu kasih tahu? Kira-kira begitu. Nah, wanita-wanita yang tangguh itulah kira-kira model seperti Khadijah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kehidupan suami. Artinya dia bisa menyesuaikan bagaimana sesungguhnya tipe suami saya, bagaimana sesungguhnya karakter suami saya, dan suami yang baik juga adalah mengerti dan bisa memahami karakter dan akhlak daripada istri. Disitulah dinamakan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita ingin bicara akhlak Nabi misalnya, atau kita ingin berkata apakah semua akhlak Nabi itu harus diikuti? Apakah semua ajaran Rasulullah harus diikuti? Apakah semua sunnah Nabi itu harus diikuti oleh kita? Menurut bacaan buku yang saya baca, ternyata tidak semua. Oleh itu ulama berkata yang ayat dibaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi Muhammad ada budi pekerti akhlak yang akan diteladani oleh kita semua. Itu ternyata tidak semua yang harus kita teladani. Ada yang disebut dengan sunnatut tasyri', ada yang disebut dengan sunnah ghairut tasyri'. Sunnah di sini bukan artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu salah pengertian itu. Sama ada orang mengartikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah itu adalah sunnah. Bukan artinya sunnah ditinggalkan tidak apa-apa. Bolehkah kita tidak nikah? Yang dimaksudkan di sini an-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah ajaranku. Siapa yang tidak mengikuti ajaranku bukan bagian dari. Oleh itu ada sunnatut tasyri', sunnah yang didasarkan kepada syariat, dan ada sunnah yang bukan bagian dari syariat. Jadi biar tidak diikuti tidak apa-apa. Misalnya begini, Nabi makan 3 jari. Kalau saya tidak salah, ibu jari, telunjuk. Apakah kita juga harus makan 3 jari? Itulah sebabnya nanti cara menganalisa dan menafsirkan hadis itu harus tahu sebab-sebab turunnya hadis. Kalau Anda tidak tahu sebab turunnya hadis atau urut hadis, nanti bisa salah kaprah. Apa artinya? Kalau Nabi makan 3 jari, Anda harus lihat yang dia makan apa. Yang dia makan korma. Korma. Yang dia makan roti. Roti bisa dicubit. Kalau kaledo, itu namanya defense of the tradition, kebiasaan Nabi sebagai orang Arab, tetapi bukan bagian dari ajaran agama. Tetapi kalau ada menganggap itu bagian dari ajaran agama, kita juga tidak menyalahkan, tetapi jangan juga menyalahkan bagi orang yang tidak meyakini sebagai bagian dari ajaran agama. Itu yang saya maksudkan nanti menghargai perbedaan, itu nanti penguatan moderasi beragama itu. Jadi kalau kita mau menghargai perbedaan, mengedepankan persamaan, maka kita bisa hidup moderasi. Termasuk ibu-ibu yang tangguh tadi itu harus menghargai perbedaan, bahwa suamimu itu pangkatnya beda dengan yang satu. Jangan sama. Ya kan kira-kira begitu wanita yang baik. Kalau dia penguatan moderasi beragama, karena moderasi beragama itu salah satu cirinya menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu sunnatullah. Saya mau kasih contoh pemirsa. Tadi sudah ya sunnatut tasyri', ada sunnah ghairut tasyri'. Sama dengan orang berkata, Ustaz, kenapa orang Kaili itu kalau basombe rambut, apa namanya basombe? Bagunting rambut, akeka, itu kenapa banyak sekali Pak dibaki? Ada apa namanya minyak, ada kelapa ya, ada buah pala, ada gula merah, macam-macam di dalamnya itu. Apakah Nabi pernah ada lilin? Kan biasa ada lilin. Sekarang saya mau tanya orang kaya yang ada di sini, kenapa itu? Apakah Nabi pernah tiup lilin? Tidak ada Nabi pernah tiup lilin. Lalu kenapa Anda praktekkan?
Ini namanya mempelajari sebuah budaya yang dihubungkan dengan ajaran agama. Karena ingat bapak-bapak dan ibu, Islam waktu datang ke kota Mekah tidak kosong, tidak hampa, di ruang kosong dan di ruang hampa. Sudah ada budaya masyarakat Arab. Lalu Nabi menyesuaikan dengan kebudayaan Arab. Saya kasih contoh pemilu, akikah itu budaya Arab, bukan budaya Islam. Kalau orang Arab punya anak, itu disembelih kambing. Disembelih kambing, darahnya diambil ditaruh di kepala anak. Jadi itu anak penuh darah di kepalanya. Begitu Nabi lihat, robak. Kalau akikah nanti potong kambing, darahnya biar jatuh ke lantai, dagingnya yang kita makan kalau perlu dibagikan kepada orang, dan di kepala bayi itu diletakkan minyak wangi. Artinya sudah ada budaya seperti itu yang kemudian masuk pada ajaran kita. Pegang tangan. Kamu tahu sejarahnya orang pegang tangan? Ini orang Yaman yang pegang tangan, bukan Nabi Muhammad. Baik, kita tidak usah jelaskan lebih detail. Mahar. Untung-untung Nabi Muhammad datang. Kalau tidak, istri-istri tidak dapat mahar. Karena di zaman budaya Arab, mahar itu milik orang tua perempuan. Kalau kita melamar anaknya orang, maharnya berapa? Yang ambil mahar itu CB-nya semua. Lalu Nabi robah, angkat derajat perempuan. Mahar nanti jangan kasih bapak. Kalau bapak minta, jangan kasih. Termasuk suami, jangan kasih. Karena mahar itu adalah milik istri. Kecuali dengan ikhlas dia berikan kepada suami. Ada juga suami pinjam mahar. Coba saya utang mahar dulu. Nanti kalau keluar lotre ini saya kasih tahu juga. Jadi di zaman Nabi sudah ada, jadi banyak sekali bagian-bagian ajaran agama ini didasarkan kepada budaya Arab. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira berkaitan tadi dengan perbedaan-perbedaan, jadi kita juga berharap perbedaan itu adalah sunnatul. Ya. Jadi satu ketiga, ada istri yang tidak menghargai perbedaan, bukan wanita tangguh. Wanita tangguh menurut saya menghargai perbedaan. Dia tahu situasi dan kondisi suaminya. Dia tahu berapa pendapatan suaminya, sehingga dia sesuaikan dengan kebutuhan. Itu juga menurut saya penguatan moderasi beragama, bukan hanya di bidang agama, tetapi di bidang kehidupan keluarga. Dan jangan selalu menganggap orang lain lebih bahagia dari kita. Saya alhamdulillah hari ini saya punya prinsip dalam hidup saya. Saya tidak pernah menganggap orang lain lebih bahagia dari saya. Saya selalu menganggap saya lebih bahagia dari orang lain, walaupun saya tidak punya jabatan dan kedudukan apapun. Kenapa? Karena saya menganggap kebahagiaan itu adalah hati nurani kita, bukan ditunjukkan oleh kekayaan, harta benda dan lain sebagainya. Kalau harta benda yang membuat kita kaya, kalau jabatan yang membuat kita kaya, bahagia, atau popularitas yang membuat kita bahagia, maka siapa namanya penyanyi terkenal Michael Jackson tidak akan mati bunuh diri karena dia manusia yang paling populer. Bisa ini Marilyn Monroe, orang dulu. Ya, jadi begitu cara berpikirnya kan. Harus ibu-ibu juga cara berpikirnya seperti itu, bahwa kebahagiaan itu datang dari kesyukuran kita. Dan itulah yang dipraktikkan wanita tangguh seperti Khadijah. Itulah yang dipraktikkan wanita tangguh seperti Aisyah dan wanita-wanita istri Nabi Muhammad SAW. Termasuk Siti Saudah. Ya, Saudah. Saudara tahu? Oke, tidak usah saya bicara itulah. Satu ketika saya mau kasih cerita sedikit sama kalian sebelum saya tutupi. Nanti ada yang terakhir sekali lagi. Suatu kali ada seorang istri, dia lihat tetangganya bahagia betul, sehingga dia tahu suaminya, "Papa, coba lihat dulu itu dia bilang tetangga di depan itu bahagia sekali. Kenapa? Coba Papa lihat, setiap pulang dari kantor dia bukakan pintu apa namanya, mobilnya. Setiap pulang dari kantor dia bukakan pintu mobil. Papa," dia bilang,
sudah 3 tahun kita punya auto, tidak pernah Bapak bukakan pintu. Ya kan? Dia bandingkan bahwa orang lain lebih bahagia dari diri. Kira-kira 3 bulan dia batasi ini istri. Tiap pagi dia lihat, tiap pagi, tiap siang dia lihat tetangganya malu tinggal di BTN. Dia lihat terus seperti itu. Lalu suaminya pas datang ini ibu bersama suaminya, pas dibukakan pintu otonya, dia tarik istrinya. Mari kita pilih ya. Datanglah mendekati tetangga yang punya mobil, yang dibukakan pintu mobilnya oleh suaminya. Dia tanya, ibu, apa kabar? Alhamdulillah, bahagia betul ibu? Saya bilang, alhamdulillah bahagia. Terus saya mau tanya dulu, ibu ini senang betul saya lihat selalu dibukakan pintu mobilnya oleh suaminya. Sudah berapa lama itu bu? Ibu ini jawab, baru 3 bulan. Kenapa baru 3 bulan? Padahal kan ibu punya mobil sudah 5 tahun. Kenapa baru 3 bulan dibukakan pintu dari luar oleh suaminya? Anu pak, ini baru dibukakan pintu dari luar karena pintu mobil ini rusak. Tidak bisa dibuka dari dalam. Coba kamu bayangkan. Orang lain menganggap bahagia, romantis betul. Dibukakan pintu. Ternyata pintu auto rusak. Coba kamu bayangkan, apa isinya dia? Kalau dia tidak bukakan saya, akibat dia tahu. Kenapa? Kenapa nih aku orang? Nah, itu yang saya maksudkan. Wanita tangguh itu jangan selalu melihat kebahagiaan orang lain, tetapi kebahagiaan itu ada pada hatimu, ada pada dirimu. Kalau engkau membuat dirimu bahagia dan pandai bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan merasa bahagia. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tahu yang tepuk tangan itu laki-laki semua dulu. Dia senang dengan pidato tadi. Tapi jangan kamu lupa yang undang saya Dharma wanita. Oleh itu saya mau puji dulu Dharma wanita. Dan wanita-wanita yang tangguh itu, satu contoh terakhir, wanita yang tangguh itu sebenarnya wanita yang memiliki kemampuan intelektual. Kalian wahai ibu-ibu, tingkatkan kemampuan Anda, tingkatkan sumber daya Anda supaya Anda tidak dibodohi oleh suami Anda. Ya, karena semakin cerdas Anda, semakin tidak berkutik suami. Dan saya kasih rahasianya. Kalau Anda semakin pintar, semakin cerdas, dia tidak bisa bohong. Ya, satu contoh saya kasih tahu. Apa kamu tunggu? Oh, contohnya ya. Saya kira kamu sudah lupa. Satu kali, ini wanita cerdas ya. Contoh wanita cerdas. Ini belum pernah saya ungkapkan. Ini karena kebetulan Dharma wanita yang undang, karena saya tahu honornya sama dia orang. Satu kali, tiba-tiba ada kartu nama jatuh. Jatuh kartu nama, yang dapat ibu. Tertulis Susi. Langsung naik. Kalau yang begini tidak tangguh namanya. Lalu dia kejar suaminya, dia pukul. Lalu suami bilang, Mama. Itu nanti kalau ada yang berpanggil begitu ibu, itu namanya suami yang pengalaman. Walaupun kamu sudah pukul dia tetap tegak. Mama. Itu artinya dia pengalaman. Hah? Lalu dia tanya, Mama, apa salahku, apa dosa sehingga Mama pukul saya seperti itu? Lalu si ibu bilang, siapa
wanita di kartu nama itu. Ini saya ajari ibu. Kalau suaminya ibu gemetar kakinya, berarti dia belum punya pengalaman. Ini saya bongkar hari ini. Belum pernah saya ceramah seperti ini. Beruntung Komio hari ini dapat. Gemetar kakinya, itu berarti dia belum pengalaman. Tetapi kalau dia bilang, tenang mama, minum air dulu mama, jangan Komio minum. Itu namanya menurunkan emosi. Karena dia sudah pengalaman. Tenang mama, sabar mama, ingat dulu saya cerita mama. Pokoknya selalu mama. Itu namanya menurunkan emosi dengan menyebut namanya terus. Mama, sebenarnya perempuan di kartu nama itu bukan nama perempuan mama. Siapa? Itu nama seekor kuda kesayangan papa. Papa ini sangat suka kan dengan lomba kuda itu, pacuan kuda. Rupanya orang di Bora ya. Jadi istrinya bilang, jadi itu bukan perempuan papa. Bukan mama, itu nama seekor kuda kesayangan papa. Kalau pacuan kuda di Bora, papa selalu ambil dia. Biasanya papa menang karena dia selalu nomor 1. Supaya papa jangan lupa, papa tulis namanya di kartu nama untuk diingat selalu. Namanya Susi. Dia seekor kuda mama. Ini istri kalau kita sudah jelaskan begitu, dia sudah terima. Apalagi kalau puji-puji dia. Mama, itu istri kalau sudah dipuji seperti ayam mati. Nah turun pakai, kamu tahu turun pakai. Pernah satu kali seorang istri dipuji oleh suaminya. Ya, istrinya tanya, papa, apa papa cinta betul sama mama? Tak ada kata-kata yang bisa papa lukiskan betapa cintanya papa kepada mama. Tapi istrinya coba sebutkan, biarkan, terus sebutkan saja. Baik, kalau kau minta saya sebutkan, saya akan sebutkan. Cintaku kepadamu mama seperti HP dan kartu. Kartu tidak berfungsi tanpa HP, dan HP tidak berguna tanpa kartu. Begitulah cintaku kepadamu. Istri begitu dengar begini sudah mati. Ya Komio yang tidak, yang lain. Jadi sudah istrinya bikin kopi. Kopi yang paling mahal itu kopi apa? Luwak white coffee. Kita kalau masuk di Starbucks, ini biasa kakak yang masuk di sana. Kalau ketua MUI tidak berani karena 150.000 satu gelas. Itu dia bikinkan Starbucks itu punya kopi luwak white coffee. Suaminya keluar, sampai di luar suaminya berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, istri saya sudah percaya bahwa cintaku kepadanya seperti HP dan kartu. HP tidak berfungsi tanpa kartu, kartu tidak berguna tanpa HP. Dia tidak tahu Tuhan, HP Cina sudah ada yang 3 kartu. Baik, yang terakhir sekali ini wanita tangguh ini maksud saya terakhir. Kira-kira 1 minggu kemudian, waktu papa sedang baca koran, datang istrinya, dia bawa yang kawali mama saya itu. Pingsan. Begitu dia siuman, lalu dia berkata, mama, lo bayang habis pingsan masih bisa mama. Terus dia bilang, kenapa mama? Apa salahku? Apa dosaku? Apa istrinya bilang, kamu tahu salahmu? Ya apa dosaku? Apa salahku mama? Dosamu, kudamu batelpon. Kira-kira ada kuda bisa batelpon? Lalu suaminya tidak bisa bicara.
Itu namanya wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, yang membuat suaminya tidak bisa membuat alasan-alasan lagi. Kira-kira begitu dibilang apa namanya, kudamu baterwa, kira-kira alasan mama lagi apa? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira intinya, spiritnya adalah bagaimana menjadi wanita yang tangguh itu adalah wanita yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di mana dia hidup. Yang kedua, menurut hemat saya memang bahwa wanita-wanita yang tangguh itu selalu mengedepankan persamaan dalam hubungannya dengan moderasi beragama. Dalam kehidupan kita masih banyak persamaan. Jangan selalu mengedepankan perbedaan. Kalau kita selalu mengedepankan perbedaan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mungkin bisa bersatu. Persamaan itulah yang harus kita dahulukan dalam kehidupan masyarakat kita. Saya di mana-mana ceramah, saya baru pulang dari Tanah Toraja. Saya kira-kira 1 minggu lalu ceramah di hadapan kira-kira 20 pendeta sinode gereja sekawasan timur Indonesia. Saya bicara di hadapan mereka bahwa persamaan kita lebih banyak daripada perbedaan kita. Termasuk saya bilang ketika kita berbeda. Apa perbedaan? Saya bilang kalau di Kristen namanya kalau di Islam namanya barakallah. Kalau di Kristen namanya Tuhan memberkati. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Persamaan itu. Kan orang Kristen selalu menyebut Tuhan memberkati. Kalau bilang barakallah. Kita kalau tidak bahasa Arab tidak enak. Ya. Misalnya orang Kristen menyebut haleluya. Haleluya itu sebenarnya bahasa Arab. Karena Kristen yang masuk ke Indonesia itu lewat Eropa. Kalau saudara belajar sejarah tentang Kristen masuk ke Indonesia, itu Kristen yang masuk ke Indonesia lewat Eropa. Sehingga ucapan-ucapan orang Kristen yang dari bahasa Arab itu biasanya menggunakan bahasa Eropa, Inggris. Mestinya Halilullah. Tapi karena orang Eropa, haleluya. Kan begitu. Artinya hampir sama. Tidak ada bedanya. Sama dengan Bethlehem. Bethlehem itu orang Eropa yang bilang. Bahasa Arabnya Baitul Laham, rumah daging. Kawan-kawan pendeta Kristen itu menyatakan Bethlehem artinya rumah roti. Betul Pak Martinus ya? Digabung saja roti dengan daging jadi burger. Kalau orang Kristen bilang Bethlehem, orang Arab bilang Baitul Laham, orang Poso bilang Bethlehem. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang akan kita berikan bahwa penguatan moderasi beragama. Saya kira wanita-wanita kita yang tangguh juga bisa menjadi pelopor moderasi beragama. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid seperti ini kita bisa meneladani wanita-wanita tangguh seperti istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.